Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube Rafa Channel. Channel yang menyajikan informasi seputar penginapan, tempat kuliner, dan tempat-tempat wisata hits yang menarik. Untuk itu ikutin terus YouTube Rafa Channel ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar dapat terus update informasi seputar perjalanan kita. Sekarang kami akan menuju ke kota Magelang. Kami akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia. Di sepanjang perjalanan menuju ke Candi Borobudur, kami disuguhi panorama pedesaan yang sangat indah seperti ini, di mana kita bisa melihat pemandangan pegunungan seperti Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, dan Gunung Telomoyo, yang mana daerah ini terletak di Kecamatan Ambarawa. Kami memulai perjalanan dari kota Semarang, di mana jarak tempuh dari Semarang menuju ke Candi Borobudur kurang lebih sekitar 2,5 jam. Nah, ini kami sudah sampai di Gapura, Kota Magelang, kota sejuta bunga. Candi Borobudur secara administratif terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bukan Yogyakarta ya teman-teman. Meskipun berlokasi di Jawa Tengah, Borobudur sering dianggap milik Jogja karena jaraknya yang dekat sekitar 40 km, yang sering dijadikan paket wisata utama dari Yogyakarta, serta accessibility melalui Bandara Jogja. Kota Magelang terletak di antara Semarang dan Yogyakarta, yang dikenal dengan kota sejuta bunga. Maka karena itu kami sengaja berkeliling sebentar melewati pusat kota Magelang untuk melihat taman-taman kotanya. Di sebelah kanan ini adalah alun-alun kota Magelang, tempat pusat aktivitas masyarakat Magelang. Di depan ini adalah kelenteng Leonghokgyo, yang merupakan kelenteng utama yang sangat bersejarah di kota Magelang, yang menjadi pusat kegiatan budaya Tionghoa di kota ini. Dan Magelang juga dijuluki kota militer. Nah, jadi kami sempatkan melewati Akademi Militer atau Akmil. Nah, ini kami sudah sampai di kawasan Candi Borobudur. Siapa sih yang nggak tahu Candi Borobudur? Candi ini pernah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, yang merupakan peninggalan yang sangat penting dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ini kali ketiga kami ke sini, tapi untuk kali ini sudah sangat berbeda. Tadinya kami kira pintu masuknya masih sama dengan pintu masuk yang lama, walaupun sudah banyak petunjuk arah. Pintu masuk Candi Borobudur sekarang melalui Museum Kampung Seni Borobudur. Jadi kalau kalian yang sudah lama tidak ke sini, kalian tagging aja Museum Kampung Seni Borobudur di Google Map biar nggak salah kayak kami. Nah, di sebelah kiri ini adalah Museum Kampung Seninya, dan jalan menuju pintu masuk parkirannya ada di sebelahnya. Dari sini kita belok ke kiri, lalu jalan terus menuju ke pos parkiran. Masuk ke parkirannya harus menggunakan e-money ya teman-teman. Jalan menuju ke tempat parkirannya luas banget. Ada beberapa pilihan tempat untuk parkir. Ini kami sedang bertanya dengan petugas parkirannya. Kalau parkir di sebelah kanan ini, nanti kalian akan diarahkan berjalan menuju ke tempat penjualan oleh-oleh terlebih dahulu untuk sampai ke pintu masuk pembelian tiket. Berhubung kami ingin berkeliling, kami memilih untuk parkir di area belakang. Ternyata parkir di area belakang lebih dekat jaraknya berjalan menuju pintu masuk pembelian tiket tanpa harus melewati tempat pembelian oleh-oleh.
Nah, yang ada tulisan Borobudur Park ini adalah tempat pembelian tiketnya sekaligus tempat pintu masuk. Di sini ada dua counter pembelian tiket. Pada counter A adalah tempat pembelian tiket masuk candi dan counter B adalah tempat pembelian tiket pelataran. Untuk tiketnya sekarang dibedakan ya teman-teman. Yang pertama berdasarkan jenis tiket. Kita mau pilih tiket naik candi atau hanya sebatas di pelataran. Yang kedua berdasarkan waktu, yaitu tiket weekday dan juga tiket weekends. Yang ketiga berdasarkan usia, untuk anak usia 3 sampai dengan 10 tahun dan untuk dewasa di atas 10 tahun. Dan yang keempat berdasarkan keluarga negaraan, yaitu wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Nah, untuk keterangan harga tiket sudah kami shoot ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk harga tiket beli langsung di tempat. Tapi kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa beli melalui web ataupun aplikasi. Selesai membeli tiket, kami masuk ke pos pemeriksaan seperti ini dan diarahkan menuju ke shelter kedatangan untuk mengantri mobil EV menuju ke candi. Gratis fasilitas dari tiket yang sudah kami beli tadi. Tapi kalau kalian ingin lebih private, lebih premium dan gak mau ngantri, kalian bisa menyewa mobil berbayar seperti keterangan di depan ini. Nah, mobil EV-nya sudah menunggu. Seperti ini ya teman-teman mobilnya. Pengunjung boleh membawa stroller atau kursi roda asal bisa dilipat. Di sepanjang perjalanan kita bisa menikmati pemandangan yang sangat asri seperti ini. Setelah sampai di tempat pemberhentian, ini belum langsung menuju ke pelataran candi ya teman-teman. Kita akan diarahkan untuk mengambil perlengkapan naik candi dan menunggu guide-nya. Kalau dulu ke Borobudur, habis beli tiket kita bisa langsung naik aja. Tapi sekarang beda, ada sesi-sesi jamnya. Ada 6 sesi jam, yaitu di jam 8.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, dan 15.30. Kalau kalian nggak mau kepanasan, kalian ambil sesi paling pagi atau paling sore sekalian. Kalau di sesi siangnya, jangan lupa bawa topi, payung, atau kacamata hitam, biar kalian nggak kepanasan. Ini kami sedang berada di waiting area. Waiting areanya unik ya, pendopo dengan kursi kayu desain lawais dengan vibes zaman-zaman kolonial. Nah, ini adalah loket tempat pengambilan perlengkapan naik candi. Untuk naik ke atas candi, kita nggak bisa sendirian seperti dulu. Kita digabungkan dengan kelompok kecil seperti ini, sekitar kurang lebih 25 orang. Yang nanti akan dipandu oleh guide atau pamong cerita yang akan menjelaskan tentang sejarah Candi Borobudur. Kalau kalian lupa bawa payung, jangan khawatir. Di sini ada penyewaan payung dengan harga Rp20.000 per buah seperti yang ditawarkan bapak-bapak ini. Ini kami sudah berada di pelataran bawah candi. Terlihat dari kejauhan mewah dan gagahnya Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan warga Magelang dan juga Indonesia. Jangan lewatkan untuk mengambil foto di sini ya teman-teman. View-nya sangat cantik banget. Kalau membawa stroller atau kursi roda, jangan khawatir, ada jalur khusus untuk pengunjung yang membawa stroller dan kursi roda yang terletak di sebelah kiri pintu naik candi.
Nah, ini kita sudah sampai di pelataran atas Candi Borobudur. Kalau kalian membeli tiket pelataran aja, kalian hanya bisa berkeliling di seputaran lantai ini aja ya teman-teman. Tidak bisa naik sampai ke atas candi. Wah, keren ya candinya. Kami kesini sekalian memperkenalkan Rafa tentang sejarah Candi Borobudur, yang tidak hanya dia lihat dari buku pelajaran atau layar HP aja, tapi anak-anak bisa menikmatinya langsung. Sebelum naik ke atas, Rafa berkeliling di pelataran candi sambil foto-foto. Karena view candi dari pelataran sangat cantik dan merupakan salah satu spot terbaik untuk berfoto. Kalau naik ke atas candi, nanti kita harus menunjukkan gelang yang dipakai kepada tugas pintu masuk candi. Oh ya, perlengkapan naik candi yang dikasih tadi seperti sepasang sandal upanat, satu buah air mineral 300 ml, dan dust bag. Kalau udah naik ke atas candi, sandal upanatnya harus dipakai ya teman-teman, yang tujuannya untuk konservasi dan pelestarian struktur candi dari kerusakan, khususnya untuk mencegah korosi dan kausan batu candi akibat gesekan alas kaki pengunjung. Candi Borobudur berbentuk prisma yang memiliki anak-anak tangga yang mencapai ratusan hingga mencapai puncaknya. Secara arsitektural, bagian-bagian candi terdiri dari Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Pada bagian Kamadatu atau kaki candi memiliki 1545 stupa dan 160 panel relief yang menggambarkan perilaku manusia sehari-hari, baik perbuatan baik maupun buruk dan konsekuensinya. Pada bagian Rupadatu adalah bagian tengah dari kosmologi Buddha yang terdapat di lantai 3 hingga lantai 7 pada bagian tubuh Candi Borobudur. Dalam kosmologi Buddha, Rupadatu melambangkan alam antara di mana manusia sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi namun masih terikat oleh dunia nyata. Pada bagian puncak candi adalah Arupadatu. Arupadatu adalah puncak dari kosmologi Buddha yang terdapat di lantai 8 hingga lantai 10 pada bagian atas Candi Borobudur. Dalam kosmologi Buddha, Arupadatu menjadi simbol alam atas, tempat tertinggi yang dihuni oleh para dewa. Arupadatu juga merupakan penggambaran dari unsur tak berwujud dan sebagai tanda di mana kemurnian tertinggi telah dicapai dengan meninggalkan nafsu duniawi. Pada bagian Arupadatu ini ditemukan 72 stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, lonceng terbalik berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Nah teman-teman, di Arupadatu ini menurut kami adalah tempat dengan view terbaik untuk mengabdikan momen di Candi Borobudur. Jadi teman-teman bisa mengambil foto dengan berlatarkan patung Buddha dengan view jajaran stupa-stupa pada latar belakang foto. Kalau cuaca lagi cerah, kalian bisa juga mendapatkan background stupa-stupa dilengkapi dengan view pegunungan. Nah, ini jajaran relief-relief yang dipahat pada dinding Candi Borobudur, yang setiap pahatannya mengisahkan cerita-cerita yang mengajarkan perjalanan pencerahan menuju ajaran Buddha.
Nah, pada bagian pelataran, sebelum kita meninggalkan lokasi Candi Borobudur, ada satu spot foto yang jangan teman-teman lewatkan ketika meninggalkan lokasi candi. Lokasinya berada di pelataran Candi Borobudur. Di sini kita bisa menyempatkan untuk mengambil video di sisi sudut candi yang beralaskan rumputan hijau. Menuju halte pintu keluar, kita melewati jalan batuan andesit yang dihiasi gapura-gapura kayu. Dengan sisi kiri kanannya ditumbuhi rerumputan hijau dan pohon-pohon yang rindang, sehingga menciptakan pemandangan yang sangat estetik seperti ini. Nah, ini kita sudah berada di shelter tunggu untuk menunggu mobil angkutannya. Jangan lupa teman-teman, untuk payung yang disewa saat keliling candi tadi bisa dikembalikan di sisi shelter tunggu ini. Nah, ini kita menaiki kembali satu mobil listrik, angkutan khusus di candi menuju shelter akhir pintu keluar candi. Dengan view pepohonan hijau di sisi kiri kanan jalan yang menyejukkan mata. Menuju pintu keluar tempat wisata, seperti biasa di kebanyakan kawasan wisata, kita akan melewati deretan galeri souvenir. Sebelum menuju ke parkiran, kami sempatkan terlebih dahulu mengintip galeri Museum Candi Borobudur. Untuk Museum Candi Borobudur ini, tiketnya Rp15.000 untuk hari Senin sampai Jumat. Sedangkan di hari weekend Sabtu dan Minggu, tarif tiketnya naik menjadi Rp20.000 per orang. Selain tiket masuk, di Museum Candi Borobudur ini ada wahana pertunjukan Borobudur Metaverse dengan tiket Rp10.000. Di dalam Museum Candi Borobudur ini dimuat tentang sejarah Candi Borobudur, kerajaan Mataram kuno saat itu, catatan prasasti dinasti Sailendra, dan representasi kosmologi Buddha. Di museum ini juga terdapat penjelasan terkait ekspresi pencerahan makna simbolis mudra Buddha. Nah, kalau ini adalah wahana Borobudur Metaverse yang merupakan inovasi wisata digital yang memungkinkan pengunjung menjelajahi Candi Borobudur secara virtual dengan teknologi VR dan AR. Di Museum Candi Borobudur ini juga terdapat beberapa jenis lukisan terkait dengan Candi Borobudur. Lukisan yang dipajang di sini bagus-bagus loh.
Kemudian di sini ada catatan sejarah tentang perkembangan konservasi Borobudur dari puluhan tahun ke belakang hingga saat ini. Beranjak keluar dari Museum Candi Borobudur, kita lanjut menuju ke pintu keluar. Di sini teman-teman akan disuguhi berbagai souvenir khas dari Magelang. Jenis souvenir yang dijual beraneka ragam, mulai dari aksesoris kacamata, topeng wajah, ada juga ulekan dan cobek dari batu, miniatur Candi Borobudur, serta kaos dan baju yang bermotifkan Candi Borobudur. Di sini juga dijual berbagai kerajinan tangan seperti handbag, topi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kita di Candi Borobudur. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin ke sini. Sampai jumpa lagi di perjalanan Rafa and Family selanjutnya. Dadah!